Bayi yang baru lahir langsung dilemparkan ke sungai yang deras begitu ia menghirup napas pertamanya. Ini bukan pembunuhan. Ini adalah awal dari uji coba bertahan hidup yang brutal yang dikenal sebagai hanyutan di tepi sungai. Orang tuanya bersorak wajah mereka, berseri-seri dengan bangga, seolah menyaksikan ritual kemuliaan. Semua ini karena putra mahkota kerajaan telah dikutuk. Dalam 10 tahun, ia ditakdirkan untuk mati dalam bencana besar. Satu-satunya harapan adalah menemukan gadis terpilih melalui perlombaan tanpa ampun ini. Hanya dia yang bisa menentang ramalan dan menyelamatkan nyawa pangeran. Dari sebuah panggung megah kaisar, menyaksikan bayi-bayi yang menangis meronta-ronta. Di air ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana bisa sekumpulan makhluk lemah yang merengek menyelamatkan putraku? Ia mencemooh, tetapi saat ia mengangkat teleskopnya sesuatu menarik perhatiannya. Tatapannya menajam dengan minat yang tiba-tiba. Si kecil itu, kaisar menyipitkan matanya, tetapi nadanya berubah. Ada minat. Sekarang dia berbeda. Peramal kerajaan tertegun tak percaya. Mungkinkah? Apakah Baginda telah menemukan yang terpilih? Ia segera membungkuk berseru. Selamat Baginda, seorang putri yang diberkati surga telah lahir. Namun ekspresi kaisar menggelap. Seorang putri yang bisa memerintah harus diuji, bukan dipuji. Ia mengangkat tangannya sihir berputar-putar di ujung jarinya dalam pola kuno. Dengan mantra cepat, seekor naga agung muncul melingkar di langit dengan energi yang berderak. Ia menukik dan mengeluarkan napas dahsyat ke arah sungai di bawah. Ombak berdebur keras dan bayi-bayi mulai menjerit ketakutan. Para orang tua bergegas ke tepi pantai berteriak, "Ini gila, tidak ada hadiah yang sebanding dengan nyawa seorang anak." Namun satu bayi Queenland, ia tidak gentar. Ia berpegangan pada rakit kecilnya dengan tekad kuat, matanya masih basah oleh percikan air sungai dan melirik dingin pada orang tua yang sudah berpaling. Biarlah, pikirnya, tanpa kata-kata aku, hanya akan mengandalkan diriku sendiri. Kaisar mengawasinya dan perlahan tersenyum. Dialah orangnya, bawa dia padaku perintahnya dengan cepat. Naga itu melesat turun dan membawa Gwenlyn pergi langsung ke jantung istana. Kaisar menangkap bayi mungil itu di tangannya, lalu mengangkatnya dari tengkuk seperti binatang liar. Sambil mencibir, "Dasar kurus jelek." Queenland menatapnya tajam, ekspresinya hampir sombong. "Jelek, kau berani memanggilku begitu, kau kaisar tua yang keriput? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi," katanya, ucapkan lagi sambil mendengus. Kaisar melemparkannya ke seorang menteri di dekatnya. "Besarkan dia untuk sekarang. Jika dia tidak berguna dalam 10 tahun, aku akan membunuhnya sendiri," tambahnya dingin. "Istana ini tidak memelihara beban mati. Jika dia masih hidup sampai usia 3 tahun, kirim dia untuk membersihkan selokan." Menteri itu tertegun. Kaisar selalu membenci wanita. Wanita manapun yang menyentuhnya akan menemui ajal dengan cepat. Namun kini, dia sendiri yang menggendong gadis itu. Maka Gwenlyn menjadi satu-satunya putri kekaisaran Loro, secara resmi bernama Wei Se Yugen. Namun para pelayan istana tidak pernah memperlakukannya sebagai bangsawan. Dia tidak diberi makan selama 3 hari kelaparan hingga hampir mati. Putus asa, dia mengeluarkan combo bayi pamungkasnya mengamuk seperti paus dan berpura-pura pingsan dramatis. Seorang pelayan menghentakkan kaki mendekat dengan kesal menggerutu. Kenapa kau menangis lagi sekarang?" Diamlah, Queenlyn langsung merasakan bahaya. Benar saja, botol itu disodorkan dengan kasar ke mulutnya. Pelayan itu mencubit pipinya dengan keras. "Minumlah dan cepatlah." Air mata menggenang karena rasa sakit. Suatu hari, pikirnya dengan suram, "Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi untuk sekarang, aku hanyalah bayi kecil yang empuk." Dia mengulurkan tangan sambil terisak memanggil Sherry. Tanpa ragu, Sherry menyambarnya dan berteriak, "Catherine, bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti itu?" Dia seorang putri, Catherine mencemooh. Berdiri dengan seringai seorang putri. Dia hanya anak liar yang diseret dari jalanan. Saat itu bayangan melintas di jendela. "Lihat, Jihan," mata Queenlyn berbinar.
Dia berdandan seperti itu setiap hari. Untuk masuk ke ranjangnya bukan. Baiklah, biar ku bantu mempercepat semuanya. Quinlin menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan serangan bayi pamungkasnya. Dengan sekuat tenaga, dia membuka mulutnya dan meraung lebih keras dari sebelumnya. Dia bahkan menjatuhkan botol dari meja, membiarkannya jatuh ke lantai. Saat tangisannya bergema di seluruh aula, tepat pada waktunya Kaisar menyerbu masuk ke ruangan. Wajahnya murka bicara. Mengapa putri menangis seperti ini? Jika tidak ada yang memberiku alasan, kalian semua akan mati. Quinlin menyeringai dalam hati. Tidak perlu pertanyaan, lempar saja penyihir itu ke penjara bawah tanah. Tapi Catherine licik seperti biasa, menuding Sherry yang baik hati. Mata Quinlin berkaca-kaca, menatap Kaisar dengan tatapan polos yang menyayat hati. Memohon dalam diam, dia pelakunya. Dia monster itu, tepat saat Catherine mengulurkan tangan untuk meraihnya. Quinlin kembali menjerit meledak-ledak lebih keras dari sebelumnya. Kaisar dengan cepat menggendongnya. Itu aneh. Baru saja dia berteriak histeris, dan sekarang dalam pelukanku, dia manis seperti anak kucing. Quinlin melotot pada Kaisar tiran itu. Jangan kira karena aku bayi, aku tidak bisa membaca wajahmu. Tatapan itu jelas mengatakan, dia lumayan imut. Akui saja Pak Tua. Sementara itu, Catherine melihat sebuah kesempatan. Impian seumur hidupnya untuk masuk ke ranjang Kaisar. Tanpa pikir panjang, dia menerjangnya bergelayut, tanpa malu di lengannya. Yang mulia, dia mendengkur. Jika Anda sangat menyukai anak-anak saya sendiri, bisa memberikannya kepada Anda. Quelling mendengar itu dan segera berguling, memperlihatkan bekas merah yang masih baru di punggung kecilnya. Tatapan Kaisar menggelap, seluruh wajahnya memancarkan niat membunuh. Quentin berseri-seri di dalam hati. Dia mengerti pesannya. Waktunya menghukum penyihir jahat itu. Tiba-tiba Kaisar menarik pergelangan tangan Catherine dengan ketepatan yang mengerikan. Kau mengandung anakku, geramnya. Pengawal potong dia menjadi 8 bagian dan lemparkan sisanya ke anjing-anjing. Quinlin menjulurkan lidah dan mencibir. Kau dibawa ke istana untuk merawatku, bukan untuk menyelinap ke ranjang kerajaan dasar petani gila. Kaisar berpaling dengan jijik. Wanita makhluk tak berotak, tak berguna. Namun tak lama kemudian, dia dengan lembut menyeka susu dari mulut Quelin. Serius, pikirnya. Kau menghina wanita, lalu dengan penuh kasih menyeka wajahku. Tidakkah kau mendengar kontradiksinya? Saat itu juga Kaisar melotot ke arah Sherry. Jika aku bahkan merasakan niat tidak murni darimu, aku akan menyerahkanmu pada anjing-anjing. Quinlin segera mulai memukuli dadanya dengan tinju kecilnya. Snow adalah orang baik. Jangan ganggu dia. Kaisar bodoh sikap dingin Kaisar yang biasa melunak sedikit. Apakah itu kasih sayang di matanya? Dia menunjuk seorang pelayan. Beri dia makan. Quinlin baru saja minum beberapa teguk susu ketika tiba-tiba Kaisar menariknya ke atas, seperti anak kucing dari tengkuknya. Dia marah besar melotot padanya. Hei, apa-apaan ini tiran besar? Aku sedang minum. Kaisar mengangkat tangannya sihir berdenyut di telapak tangannya dengan cahaya biru dingin. Jangan bergerak. Aku menyembuhkanmu, katanya dengan suara rendah dan memerintah. Aliran sihir penyembuhan yang stabil mengalir deras ke tubuh kecil Quinlin hanya untuk langsung terserap sepenuhnya dan tanpa usaha. Quinlin berkedip bingung. Mana bagian penyembuhannya? Aku tidak merasakan apa-apa. Apa aku baru saja menghirup sihir tanpa alasan? Mata Kaisar melebar. Tidak mungkin mantra penyembuhanku tidak berpengaruh. Menolak untuk percaya, dia beralih ke mantra yang lebih kuat lagi. Sihir itu menghilang, begitu menyentuhnya terserap seperti air ke dalam pasir. Namun memar di punggungnya tetap tidak tersentuh. Di dekatnya Sherry terpaku tak percaya. Ini tidak mungkin nyata. Dia menyerap sihir Kaisar setiap tetesnya. Kaisar menatapnya, matanya menyipit dengan kilatan sesuatu yang baru. Menarik, sangat menarik. Naluri Quinlin berteriak. Oh tidak, Kaisar brengsek. Jangan berani-berani. Aku melihat kilatan gila di matamu. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkatnya seperti karung tepung dan melangkah keluar.
Beberapa saat kemudian, dia dilemparkan ke ruang dewan kerajaan, di mana deretan menteri memandanginya seolah dia adalah makhluk yang baru ditemukan. Seorang menteri melangkah maju sihir, sudah berpijar di telapak tangannya. "Jangan takut putri, ini tidak akan sakit." Dalam sekejap, mata puluhan mantra berbeda melesat ke arahnya. Dan seperti sebelumnya, dia menyerap semuanya seketika tanpa sedikit pun bergeming. Suara terkesiap terdengar di seluruh aula. Apa sihirnya? Semuanya hilang. Dia menyerap semuanya. Quinlin berkedip. Tunggu, benda-benda mencolok itu mantra. Agak cantik. Dan pria berwajah bekas luka itu baru saja bilang tidak ada sihir mereka yang mempan padaku. Apa itu berarti? Aku pada dasarnya tidak bisa dibunuh di dunia ini. Keren. Kaisar melangkah maju mengerutkan kening. Biarkan aku mencoba satu hal lagi. Dia memanggil naga itu sekali lagi. Dengan putaran sihir mematikan. Telan pengganggu kecil itu. Dia memerintah saat binatang itu menerkam ke arahnya. Quinlin menyilangkan tangannya. Ayo kalau begitu. Jika kau benar-benar punya nyali untuk memakanku, aku akan mengakui kekalahan di sini. Dia menatap tajam naga itu tanpa gentar. Usaha bagus si bersisik. Bodohiku sekali salahmu. Bodohiku dua kali tidak akan terjadi. Lalu tanpa ragu dia meludah tepat di wajahnya. Kaisar menyaksikan benar-benar terpukau. Mantra serangan yang memukau mantra penyembuhan dia menyerap semuanya, tapi rasa takut intimidasi. Itu yang dia tidak bisa serap atau hanya menolak. Tatapannya mengeras saat dia menoleh ke para menteri. Jangan ada yang bicara sepatah kata pun tentang ini. Tidak kepada siapapun. Setelah itu, dia kembali meraih Quellin dan pergi tanpa menoleh lagi. Berlaku segera, Kaisar memerintahkan dengan dingin. Putri Quellin dicabut semua hak istimewa kerajaannya. Sherry bawa si sampah kecil itu ke gudang kayu bakar. Tidak perlu memperlakukannya dengan baik, pastikan saja dia tidak mati. Dia menoleh ke para menterinya. Ini harus tetap menjadi rahasia. Jika kerajaan lain mengetahuinya, dia akan mati jauh sebelum batas waktu 10 tahun. Rahang Quinlin ternganga. Apa-apaan ini aku punya kekebalan sihir dan bukannya melatihku kau malah mengasingkanku ke tumpukan kayu bakar. Kau gila tiran keriput. Sudah cukup, aku akan menggambar lingkaran kutukan di lantai. Semoga janggutmu rontok. Menteri yang menangkapnya berpikir dalam hati, yang mulia melakukan ini untuk melindunginya. Ya, tapi bagi seorang anak itu adalah kekejaman. Jika dia mengetahui kebenarannya, dia mungkin akan membencinya. Dan dengan tanda kutukan pada kaisar itu, bahkan sedikit kebencian dari seseorang yang dia sayangi, bisa memicunya. Seolah sesuai isyarat gumpalan kebencian gelap mulai muncul dari punggung Quellin. Energi itu berbentuk belati hantu dan meluncur lurus ke arah kaisar. Dia meringis, di telapak tangannya muncul tanda merah menyala. Satu kata kutukan. Terasa membakar seperti api bukti bahwa kutukan itu telah bangkit. Maka pada usia 3 tahun, Quellin diasingkan ke pangkat pelayan istana terendah. Gelar kebangsawanannya dicabut, dia tidur di gudang kayu yang dingin dan lembab dan menjadi sasaran empuk perundungan oleh para putri jadi-jadian lainnya. Semua orang membisikkan kisah yang sama. Semua bermula ketika dia meludahi naga kaisar. Setelah itu, kaisar mengadopsi 3 gadis baru sebagai putri. Yang paling disayangi di antara mereka adalah Su Yeon, berwajah manis, berpakaian rapi, dan sempurna tapi menipu. Pakaian, makanan, dan perhiasannya adalah yang terbaik di kekaisaran. Namun di balik itu, dia adalah yang paling kejam di antara mereka semua. Baru berusia 5 tahun, dia dengan gembira memerintahkan penjaga untuk menendang Quellin ke tanah seperti anjing liar. Quellin mengertakkan giginya dan bangkit dari tanah. Tubuhnya terasa nyeri, pikirannya mengulang satu kata bertahan. Dia memaksakan senyum di wajahnya, mengangkat ujung gaunnya yang compang-camping, dan membungkuk sopan kepada Putri Shen. Saya minta maaf, itu salah saya. Namun dalam hatinya, ia membuat sumpah diam-diam. Suatu hari aku akan membuat semua orang yang mempermalukanku membayar mahal.
Tanpa peringatan Jin menampar wajahnya. Dengan seringai, ia memerintahkan poles sepatu pengawalku dasar petani. Jauh di atas tersembunyi di dalam menara kaisar, diam-diam menyaksikan seluruh adegan melalui teropong. Seorang menteri tak bisa menahan diri untuk berbisik di belakangnya yang mulia. Hari ini adalah hari perjamuan lintas negara. Anda di sini bukannya di istana. Jika ini bukan kekhawatiran lalu apa? Kaisar mencemooh matanya, masih terpaku pada Quelin. Aku hanya memastikan dia tidak mati sebelum berguna pangeran. Perlu diselamatkan dalam 10 tahun. Kata menteri itu, hanya bisa menghela napas dalam hati. Pembohong berdarah dingin, Anda telah mengawasinya setiap malam selama 3 tahun. Mengasingkannya sebagai pelayan bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan. Hanya orang bodoh yang tidak menyadarinya. Tiba-tiba Jin bertepuk tangan. Bunuh dia. Sherry melompat di depan Queen Lin, melindungi tubuh mungilnya. Saat para penjaga mulai menendangnya tanpa ampun, tolong aku akan melakukannya. Queen Lin menangis, air mata berlinang. Aku akan membersihkan sepatu botnya, hentikan menyakitinya. Sherry menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan tanpa gelarmu kau tetaplah seorang gadis dengan martabat. Jika kau berlutut hari ini, kau mungkin tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Bibir Jin melengkung, membentuk seringai kejam. Maka tidak satu pun dari mereka yang akan hidup untuk menyesalinya. Bunuh mereka dengan sihir. Seorang penjaga mengangkat tangannya dan memanggil seekor ular hijau raksasa. Tubuhnya melilit erat kedua gadis itu. Ular itu melilit semakin erat saat Sherry menjerit kesakitan dan Queen Lin terengah-engah mencari napas. Kembali di menara menteri itu memucat. Yang mulia, dia menggunakan sihir. Jika ada yang melihat Queen Lin menyerapnya seluruh rencana 3 tahun, Anda akan berantakan. Ketika Kaisar tidak menanggapi menteri itu menoleh ke belakang. Hanya untuk menemukan tempat di mana dia pernah berdiri benar-benar kosong. Pada saat itu, Kaisar sudah melesat dari menara tinggi jubahnya, berkibar seperti sayap. Sihir melonjak di sekelilingnya seperti badai, dilepaskan dalam sekejap mata. Seekor naga hitam emas raksasa meraung, muncul menukik ke bawah untuk menancapkan taringnya ke ular hijau itu. Dengan jeritan memekakan telinga baik ular maupun penjaga, itu tercabik-cabik hancur menjadi debu. Putri Jin menatap ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Ular saya, pengawal saya, bagaimana mereka mati? Mata Queen Lin terpaku pada naga yang dikenalnya di atas. Itu naga kaisar. Apakah dia datang untuk menyelamatkanku? Jen merasakan bahaya dengan cepat mengubah taktik dan berlari ke arah kaisar. Melemparkan dirinya ke pelukan kaisar, dia terisak. Ayah seseorang membunuh pengawalku. Aku menuntut keadilan. Biarkan aku membalas dendam padanya. Tatapan kaisar berubah dingin membeku. Senyum sinis terbentuk di bibirnya. Kau membunuhku. Setiap kata bagai guntur tak perlu diselidiki. Pengawal itu kubunuh, dan dengan jentikan tangannya, dia melemparkan Jin ke tanah seperti sampah yang dibuang. Kemudian, dengan suara yang menggema, di seluruh halaman Putri Jin mencoba melukai Quelin. Kematian adalah haknya. Tapi karena tamu asing tiba, hari ini aku akan mengampuninya untuk sementara. Pengawal lucuti semua pakaian kerajaannya. Pakaikan dia kain compang-camping pelayan. Berikan sutra miliknya kepada Putri Quelin. Jin terkesiap tak percaya. Ayah tidak, aku putri kesayanganmu. Ayah tidak mungkin serius. Tapi Kaisar bahkan tidak meliriknya. Dia berjalan lurus ke arah Quelin yang babak belur dan kotor. Lalu untuk pertama kalinya memeluknya erat dalam pelukannya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang dia pilih untuk dilindungi. Queen Lin mencibir dalam hati. Jadi sekarang dia menyuruhku memakai pakaian Putri Jin. Apakah Kaisar ini ingin aku mati atau bagaimana? Apa yang akan dipikirkan putri-putri lain saat melihatku? Seorang pelayan memakai gaun Jin mereka mungkin akan mencabik-cabikku. Di dalam aula perjamuan megah, beberapa wanita bangsawan saling menyapa. Nyonya, Mero Anda datang juga. Ya, saya pikir saya akan melihat-lihat putri-putri Kaisar.
Saya dengar mereka semua akan menghadiri perjamuan hari ini. Oh, Anda pasti berharap salah satu putra Anda akan menarik perhatian mereka. Sayang sekali Kaisar Carca ada di sini hari ini bukan hanya untuk hubungan diplomatik, tapi untuk memilih istri bagi ke-18 putranya. Putra-putra Anda tidak punya kesempatan. Begitu sayang sekali. Saya bertanya-tanya mengapa Kaisar mulai mengadopsi begitu banyak gadis sebagai putri. Sepertinya itu semua bagian dari strategi pernikahannya. Tepat saat itu, Kaisar masuk menggendong Quelin yang cantik di pelukannya. Dan seluruh aula menjadi hening. Para tamu berasumsi gadis di pelukannya tidak lain adalah Putri Shen yang konon paling dicintai Kaisar. Kaisar duduk di singgasana naga dan menempatkan Quelin di sampingnya. Sementara Putri Shen mengenakan gaun pelayan sederhana duduk lesu di samping. Kaisar melirik Shen dengan dingin dan berkata, "Apa kau bahkan pantas duduk di sini?" Dengan lambaian tangannya yang cepat, dia menggunakan sihirnya untuk mengangkat Shen ke udara dan membantingnya dengan keras ke lantai. Dampak benturan itu bergema di seluruh aula. Quelin menyaksikan dengan terkejut, berpikir dalam hati, itu jatuh yang brutal. Bukankah Shen seharusnya menjadi kesayangannya? Mengapa Kaisar begitu kasar padanya? Pada saat ini Kaisar menunjukkan ekspresi lembut, matanya penuh kasih sayang. Dia dengan lembut mengangkat Quelin dan menempatkannya di kursi yang telah ditentukan tersenyum hangat. "Kursi ini memang untukmu, Quelinku." Quelin merasakan kehangatan di hatinya, matanya berkaca-kaca. "Kau memperlakukan Shen seperti ini? Apakah ini benar-benar untuk membalaskan dendamku?" Saat itu, seorang bangsawan wanita terkejut mengenali Quelin. Bukankah itu Quelin yang telah diturunkan pangkatnya ke tempat pelayan? Tapi bukankah Shen kesayangan Kaisar Putri Shen mendengar ini, diam-diam mengutuk dalam hati. "Quelin, karena kaulah ayah, memperlakukanku seperti ini. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar untuk ini." Putri Shen diam-diam bersumpah dalam hatinya. "Suatu hari, aku akan membuatmu membayar untuk ini." Kaisar di depan semua orang secara pribadi menyuapi Quelin sepotong makanan lezat. Quelin membuka mulutnya dengan patuh, tapi di dalam pikirannya berpacu. "Kaisar anjing ini begitu baik padaku hari ini. Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar nanti?" Setelah dia selesai, Kaisar dengan lembut menyeka remah-remah dari sudut mulutnya dengan jari-jarinya yang panjang. Melihatnya melamun, Kaisar bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Quelin dengan hati-hati menjawab, "Ayah Anda sudah bekerja sangat keras. Tidak perlu Anda menyuapi saya secara pribadi. Bagaimana kalau seorang pelayan saja yang membantu saya?" Kaisar mengangguk penuh perhatian. "Kau benar, aku seharusnya menyuruh seorang pelayan melayanimu. Shen, kau akan melayani Putri Quelin." Para tamu terkejut. Putri Jin direndahkan menjadi pelayan yang melayani Quelin. Suasana di aula perjamuan langsung membeku, semua orang terpana oleh pemandangan itu. Putri Shen dengan air mata di matanya menatap Kaisar dan berkata, "Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini padaku? Ayah ingin aku melayani pelayan rendahan seperti dia." Namun Kaisar dengan dingin menjawab, "Cepat, apa kau menentang perintahku?" Dengan enggan Putri Jin berdiri di kursi dan memaksakan senyum. "Quelin, kau mau makan apa? Cepat katakan, aku akan melayanimu." Saat dia menyajikan makanan, dia berpikir dalam hati, "Makanlah, semoga kau tersedak." Quelin tersenyum polos mengambil makanan dengan lahap, namun dalam benaknya dia berpikir, "Aku mengerti, sekarang Kaisar anjing ini hanya menumpuk kebencian untukku. Setelah perjamuan ini, siapapun yang ingin membunuhku mungkin harus mengantre." Sementara itu, Kaisar Nan Gongchong Yuan dari Karaka diam-diam mengamati pemandangan itu. "Menurut intelijenku, Kaisar Xi Yulia dari Kekaisaran Luoluo memang menyukai Shen. Tapi hari ini dia sengaja bertindak seolah-olah dia menyukai Quelin Moore di depanku. Dia pasti menyadari tujuan sebenarnya dari kunjunganku.
Dia melakukan ini untuk membuatku percaya Queen Lin adalah orang yang paling dia cintai, sehingga melindungi Jin kan? Kaisar Seulia trik yang canggung. Kau benar-benar berpikir bisa menipuku. Putri Jin kematianmu tak terhindarkan. 3 hari yang lalu, seorang penasihat dari Kekaisaran Karka melaporkan, Yang Mulia, setelah 3 tahun, saya akhirnya mengetahuinya. Di antara 4 putri angkat Kekaisaran Luoluo, salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk memanggil binatang ajaib. Saat ini 3 binatang kuno yang tersisa semuanya disimpan di bawah istana Kekaisaran Carca. Jika Kaisar Siulia memiliki niat buruk, hanya dengan 1 perintah gadis itu, bisa dengan mudah memanggil binatang-binatang itu. Pada saat itu, kehancuran Kekaisaran Carca akan semudah dia mengangkat tangan. Kaisar Nangong Changyuan menatapnya dengan tidak percaya. Oh, hanya seorang gadis kecil, dan dia memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Penasihat itu menjawab, Yang Mulia, saya tidak melebih-lebihkan. Untuk memastikan keamanan kekaisaran kita, mohon kirim seseorang ke Kekaisaran Luoluo untuk menemukan gadis itu dan melenyapkannya untuk mencegah bencana di masa depan. Nangong Changyuan mengerutkan keningnya. Bagaimana kita menemukan gadis ini? Penasihat itu menjawab, gadis itu sangat penting di Kekaisaran Luoluo. Kaisar Cilia pasti menyayanginya seperti hartanya. Selama kita mengidentifikasi putri kesayangannya dan membunuhnya sisanya, akan mudah ditangani. Mendengar ini, Nangong Changyuan mengambil keputusan. Sekarang sudah jelas. Putri Shen adalah putri kesayangan Si Liu ya. Yang tersisa hanyalah menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuhnya. Kaisar Si Liu ya dengan dingin mengamati Nangong Changyuan saat dia melihat Putri Shen. Matanya dipenuhi kehati-hatian. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, baiklah Shin, kau boleh pergi sekarang. Putri Shin dengan cepat meraih lengan baju Seulia memohon, ayah aku tidak ingin pergi. Namun dalam benaknya, dia berpikir, hari ini dengan begitu banyak orang penting hadir, jika aku diusir sekarang, bagaimana aku akan menghadapi siapapun setelah ini? Celia menepis tangan Shin tanpa sedikit pun melihatnya. Dia dengan dingin mengucapkan 1 kata, pergi. Pada akhirnya Putri Shin berlari keluar dari aula perjamuan sambil menangis. Para tamu melihat ini berbisik di antara mereka sendiri. Astaga, apa yang terjadi? Apakah status Putri Jin benar-benar serendah itu? Bagaimana dia bisa diusir dari perjamuan di tengah jalan? Apakah karena Queen Lin di atas angin? Atau apakah Putri Jin benar-benar tidak memiliki status? Mendengar bisikan-bisikan itu, mata Celia memancarkan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghina putri kesayangannya. Sihir berkumpul di telapak tangannya saat dia bersiap untuk memusnahkan mereka yang berani berbicara buruk. Namun Putri Queen Lin merasakan suasana hatinya yang tidak biasa dengan lembut memegang tangannya, dan sihir itu langsung menghilang. Queen Lin menatap Kaisar dengan mata polos dan berkata pelan, ayah aku merasa tidak enak badan. Bolehkah aku kembali untuk beristirahat sebentar? Dalam hati pikiran Queen Lin berpacu. Kaisar gila. Apakah kau benar-benar berencana membunuh orang di depan semua orang? Kau punya kekuasaan, kau bisa membunuh siapa saja, dan tidak ada yang berani menghentikanmu, tapi bagaimana denganku? Daripada tinggal di sini dan menjadi sasaran kebencian semua orang, aku lebih baik pergi diam-diam. Detail ini tidak luput dari perhatian Raja Nangong Changyuan dari Karaka. Dia tahu si Yulia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Bagus, jika ada kesempatan, aku akan memastikan untuk melenyapkannya juga sebelum dia tumbuh menjadi orang kepercayaannya. Si Yulia sepertinya menyadari perilaku tidak biasa Nangong Changyuan, jejak kelelahan melintas di matanya. Dia memerintahkan pengawalnya Srey untuk membawa Queen Lin kembali beristirahat, menjauh dari kekacauan perjamuan. Nangong Changyuan mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum berkata, sampai jumpa Lia. Sudah lama sekali, mari kita minum Tuan. Julia mengangkat gelasnya sebagai balasan matanya, tetap terpaku pada Quentin
saat dia pergi kegelisahan tersembunyi di balik sikap tenangnya. Saat mereka berjalan, Quentin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Baginda, apakah ayah benar-benar menyukainya?" Tindakannya hari ini terlihat sangat tidak seperti biasanya. Aku tidak bisa memahaminya. Saat dia berbicara, terdengar suara gemerisik dari hutan. Serai segera merasakan aura pembunuh dan berkata, "Putri, hati-hati. Seseorang sedang bersembunyi di hutan." Tampaknya kekhawatiran kaisar bukan tanpa alasan. Target Nan Gong Chongyun memang para putri. Menghibur Quilin Serai berpikir dalam hati, aku harus segera mengatasi para pembunuh ini. Mereka tidak boleh melukai sang putri. Serai merapal mantra dan seketika gagak-gagak, tak terhitung jumlahnya terbang menuju hutan untuk mengintai dan melenyapkan musuh. Namun sebelum gagak-gagak itu mencapai hutan mereka, dihadang oleh penghalang sihir yang kuat di udara. Wajah Serai menggelap. Dia tidak menyangka musuh begitu cepat melenyapkan gagak-gagaknya hanya dengan satu gerakan. Para pembunuh ini memang tangguh. Serai segera memerintahkan Quilin untuk tetap di tempatnya dan pergi menghadapi musuh-musuh yang bersembunyi. Jantung Quilin berdebar kencang saat dia khawatir Serai tidak akan terlukakan. Yang mengejutkannya, Putri Shin tiba-tiba muncul di hadapannya marah dan dengan paksa menekannya ke tanah. Putri Shin mulai menggosoknya dengan kasar ke lantai berteriak, "Quilin, kau telah membuatku menanggung aib yang paling memalukan. Hari ini aku bersumpah akan memastikan kau mati jauh di bawah tanah." 100 meter di bawah tanah Kekaisaran Luo-Luo, seorang gadis dengan sapu tangan menutupi matanya sedang mengintip segala sesuatu di luar. Dia adalah Putri Mei baru berusia 3 tahun dengan kemampuan khusus untuk mengintai segalanya. Pelayan itu bertanya dengan cemas, "Putri, apa yang Anda lihat?" Putri Mei perlahan menjawab, "Aku melihat ayah kaisar sedang makan bersama sekelompok orang. Aku juga melihat Putri Shen dan Putri Quilin bertarung." Tiba-tiba air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Sejak dia diadopsi oleh ayahnya, dia dikurung di sini tidak bisa pergi kemanapun. Pelayan itu dengan cemas mencoba menghentikannya karena kaisar telah menginstruksikan bahwa Putri Mei masih muda dan waktu penggunaan sihirnya tidak boleh melebihi 10 menit per bulan. Namun Putri Mei tidak mau berhenti karena dia melihat Putri Shen dan Putri Quinlin dalam bahaya. Dia mati-matian melepaskan diri dari cengkeraman pelayan bertekad untuk keluar. Ada orang jahat yang mencoba membunuh Putri Shen dan Putri Quinlin. Sementara itu, Serai sudah mengalahkan banyak pembunuh. Tapi para pembunuh menyadari bahwa serangan Serai mulai melambat, kemungkinan karena menipisnya sihirnya. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dan membunuhnya sekarang. Para pembunuh menggabungkan sihir mereka menjadi naga raksasa, dan bola api mulai terbentuk di mulutnya. Serai mencemooh pemandangan itu berkata, "Naga kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan milik yang mulia." Dia kemudian merapal mantra kuat dan berteriak, "Gagak darah cabik-cabik para bodoh ini." Gagak darah dengan cepat menerkam para pembunuh, mengepung mereka, dan merobek apapun yang menghalangi jalan mereka. Putri Shin menekan Quinlan ke tanah mencibir, "Kau pelayan rendahan beraninya, kau melawanku demi perhatiannya. Aku akan mencekikmu." Saat itu sebuah bilah tajam tiba-tiba muncul dari tanah di belakang Putri Shen mengarah padanya. Quinlan berjuang untuk berteriak, "Tolong!" Tapi dalam hati mengumpat, "Sialan! Kami hanya terpaut 2 tahun, tapi di usia 3 tahun, aku bukan tandingan Putri Shen yang berusia 5 tahun. Pedang itu menghantam tubuh Putri Shen dan Quinlan, hanya bisa melihat tanpa daya. Saat pedang itu mendekati tubuhnya sendiri. Tepat saat pedang itu hendak menyentuh Quinlan, pedang itu tiba-tiba lenyap menjadi ketiadaan. Quinlan menduga itu adalah bentuk serangan sihir lainnya. Saat rahasia Quinlan hampir terbongkar, Kaisar memanggil seekor naga. Dan dengan hembusan sihir es dia membekukan pedang itu seketika. Pedang yang membeku itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, Putri Shen yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, berteriak kesakitan,
Celia, apa yang kau lakukan padaku? Aku merasa sangat dingin ini menyakitkan. Dia memohon dengan putus asa, selamatkan aku tidak ingin mati. Tiba-tiba, Quinlan merasakan aura familiar ayahnya dan dengan gembira dia berseru, "Ayah, apakah ayah datang untuk menyelamatkan kami?" Lanjutnya dengan gembira, "Ayah, tolong cepat datang, Putri Jin terluka parah. Tolong selamatkan dia." Namun ekspresi Celia tetap dingin saat dia menjawab, "Tidak perlu, dia sudah mati." Setelah itu, Celia memukul Quinlan dengan tebasan tangan membuatnya pingsan. Dan dengan lembut memeluknya, untung saja dia tiba tepat waktu. Kalau tidak, kemampuan putri kecil itu untuk menyerap sihir akan terbongkar. Para penjaga bergegas meminta maaf. Kegagalan mereka telah menyebabkan bahaya bagi sang putri. Namun Kaisar tidak menyalahkan mereka. Sebaliknya, dia dengan santai menyerahkan Kulin kepada mereka, memerintahkan mereka untuk melemparkannya kembali ke tempat tinggal pelayan. Selama dia tidak mati kelaparan itu tidak masalah. Kaisar dengan lembut mengelus Putri Shen yang kini telah tiada. Ekspresi seriusnya menunjukkan sedikit kesedihan. Dia adalah salah satu putri yang dia adopsi, dan dia tidak bisa membiarkannya mati sia-sia. Kaisar memerintahkan agar berita pembunuhan Putri Jin dan luka serius Putri Kulin disebarkan, memastikan Raja Kekaisaran Carca mendengarnya. Dalam hitungan menit berita itu menyebar ke seluruh istana. Raja Kekaisaran Karaka berpura-pura berduka menyampaikan belasungkawa kepada si Yulia. Setelah itu Raja Kekaisaran Karaka mengucapkan selamat tinggal kepada si Yulia. Si Yulia tetap dingin dan acuh tak acuh dalam hatinya. Celia berpikir dengan marah. "Celia, untuk apa? Kau berpura-pura begitu angkuh. Aku datang ke sini karena menghormatimu. Itu adalah kehormatan bagimu, namun kau memperlakukanku dengan ekspresi sedingin itu. Sungguh menjengkelkan. Baiklah, kau pasti hancur setelah kehilangan Putri Chen kan? Aku berjiwa besar dan tidak akan mempermasalahkannya. Segera aku akan mengirimmu untuk bertemu putri kesayanganmu. Tunggu saja." Melihat Raja Kekaisaran Karaka, pergi seorang menteri bertanya, "Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja?" Si Yulia menjawab dengan dingin, "Menurutmu aku akan membiarkan mereka pergi setelah mereka terang-terangan membunuh putriku di wilayahku? Dia membunuh putriku, jadi aku akan membunuh beberapa pangerannya untuk menemani Shen kesayanganku." Larut malam itu Kaisar diam-diam berjalan menuju tempat tinggal pelayan untuk mengunjungi Quelin. Xiaojin sepertinya merasakan seseorang mengawasinya dan tiba-tiba membuka matanya. Kaisar berniat menggunakan sihir untuk membuatnya tertidur kembali, tetapi mantra itu langsung diserap olehnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyerap sihir. Xiaojin menggedipkan mata, cerahnya bertanya-tanya, "Apakah ayah Kaisar datang menemuiku?" Kaisar berpaling dengan dingin dan kontradiktif mengatakan dia tidak datang untuk menemuinya. Xiaojin menundukkan kepalanya dengan kecewa berpikir, jika dia benar-benar peduli padaku, mengapa dia membuatku tinggal di gubuk yang begitu sepi dan dingin? Tiba-tiba, batuk Sherry memecah kesunyian malam. Xiaojin buru-buru bertanya dengan cemas, "Sherry, kamu baik-baik saja?" Setetes darah muncul di sudut mulut Sherry saat dia dengan lemah meraih untuk membelai pipi Xiaojin berkata, "Putri, waktuku tidak banyak lagi." Xiaojin mendengarkan kata-kata terakhir, Sherry air mata menggenang di matanya, nyaris tumpah dengan susah payah. Sherry duduk meminta Kaisar untuk mengembalikan perlakuan yang layak bagi sang putri. Xiaojin memeluk Sherry menangis tak terkendali, tidak ingin Sherry meninggalkannya. Kemudian, dia berlutut di hadapan Kaisar, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah Kaisar, tolong selamatkan Sherry. Dia terluka parah saat menyelamatkanku. Dia baik-baik saja di siang hari, tapi sekarang..." Xiaojin tercekat. Dia batuk darah. Aku mohon padamu, selamatkan dia." Melihat ketidakpedulian Kaisar, Xiaojin meraih tangannya lagi dan bertanya pelan,
Ayah Kaisar, bisakah kau menggunakan sihir untuk menyembuhkannya? Ekspresi Kaisar tetap dingin dan acuh tak acuh. Sihirku tidak boleh disia-siakan untuk pelayan rendahan. Dia menepis tangan kecilnya. Xiaojin kehilangan keseimbangan dan jatuh terhempas ke tanah. Dalam hati berkata pada dirinya sendiri, aku tidak boleh menangis. Berjuang untuk bangkit, dia mengertakkan gigi dan berkata, kau Kaisar tak berperasaan. Aku sudah memohon padamu dengan sangat rendah hati dan kau memperlakukanku seperti ini. Tapi demi Sherry, dia menyeka air mata di sudut matanya dan meraih lengan Kaisar. Dengan senyum cerah dan polos, dia memohon dengan lembut. Ayah Kaisar, tolong selamatkan Sherry ya. Sherry berbicara dengan lemah, orang sepertiku yang begitu rendah tidak pantas menerima kemurahan hati Anda. Putri tolong jangan menyusahkan Kaisar lagi. Putri Sherry batuk darah lagi dan berbisik. Setelah aku tiada tolong jaga dirimu baik-baik. Melihat ini hati Xiaojin hancur dan air mata semakin deras mengalir. Dia berlutut di hadapan Kaisar sekali lagi memohon, tolong selamatkan Sherry. Aku tidak bisa kehilangannya. Kaisar akhirnya berbicara, tidak mungkin bagiku untuk menyembuhkannya, tapi aku bisa menemukan seseorang yang akan melakukannya. Kemudian Kaisar merapal mantra dan memanggil seorang menteri dari tempat tidurnya. Menteri itu bingung bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Kaisar memanggilku selarut ini? Kaisar menjawab dengan dingin, tidak banyak, hanya perlu kau menyembuhkan seorang pelayan. Menteri itu terkejut berseru, seorang pelayan, bagaimana mungkin? Aku adalah seorang sarjana yang dihormati semua orang. Bagaimana bisa aku menyembuhkan seorang pelayan biasa? Xiaojin menggenggam erat tangan menteri itu dan berkata dengan lembut, Anda begitu dihormati semua orang. Tentu Anda tidak akan diam saja, membiarkannya menderitakan. Akhirnya, menteri itu tidak bisa menolak permohonan putri kecil itu dan setuju untuk menyembuhkan Sherry merapal mantra penyembuhan padanya. Namun Sherry terus memohon menteri itu untuk berhenti merasa bahwa orang dengan status rendah sepertinya tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Xiaojin dengan tegas berkata kepada Sherry, jangan berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu lagi. Xiaojin memegang tangan Sherry dan berkata dengan tegas, semua orang dilahirkan setara. Tidak ada yang namanya status tinggi atau rendah. Di hatiku, kamu adalah yang terpenting. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan kamu kesepian lagi. Sherry santai saja dan biarkan tabib tua itu merawatmu. Jika kamu merasa berutang budi padaku, maka rawatlah aku di masa depan. Untuk tabib tua itu, aku akan mencari cara untuk membalasnya. Jangan khawatir tentang itu. Menteri memandang putri kecil itu dengan kagum berpikir dalam hati. Benar-benar yang terpilih. Pemikirannya, temperamennya, pesonanya jauh berbeda dari putri-putri manja yang pernah kulihat. Setelah perawatan menteri melapor kepada putri kecil. Luka Sherry tidak lagi menjadi masalah dan mulai sekarang dia akan jauh lebih tahan terhadap cedera fisik biasa. Xiaojin tersenyum dan mengangkat roknya berterima kasih kepada menteri dengan kedua tangan. Tak disangka Kaisar tiba-tiba merasa cemburu dan pergi tanpa sepatah kata pun. Menteri bergegas mengejar Kaisar tertawa. Yang mulia Putri Jin benar-benar menggemaskan. Sepanjang hidupku aku sudah melihat banyak putri, tapi tidak ada yang seperti Putri Jin. Tapi yang mulia, mengapa Anda diam saja? Kaisar berkata dengan dingin, kau ingin menyelamatkan pelayan itu. Aku punya caraku sendiri untuk menanganinya. Tapi mengapa dia berterima kasih padamu dan bukan padaku? Lanjutnya, dia bilang pelayan itu yang terpenting baginya. Jadi, apakah kau mengatakan aku tidak sepenting pelayan rendahan? Dalam hatinya menteri menjadi cemas, berpikir Kaisar sedang marah. Aku harus cepat mengubah topik, atau dia akan benar-benar marah, dan itu menakutkan melihat Kaisar murka. Menteri dengan cepat berkata, Yang mulia Putri Jin sudah berada di istana selama 3 tahun. Sekarang, sejak dia dibawa ke sini
untuk melindungi Pangeran Shuikong dari malapetaka. Mungkin sudah saatnya mencari kesempatan bagi mereka untuk bertemu untuk membangun kedekatan. Lagi pula, setelah mereka memiliki ikatan, jika Putri Jin mengorbankan dirinya untuk pangeran itu, akan terlihat alami dan sukarela. Kaisar berpikir sejenak dan setuju bertanya, "Menurutmu cara terbaik bagi mereka untuk bertemu itu bagaimana?" Menteri berpikir sejenak dan menjawab, "Jika mereka akan bertemu itu, tidak boleh terlihat terlalu dipaksakan. Misalnya kita bisa mengatur tamasya musim semi, membuat kecelakaan kecil, dan kemudian Pangeran Cukong bisa muncul dan menyelamatkan sang putri." Kaisar mengangguk dan memerintahkan menteri untuk mengaturnya. Keesokan paginya, Putri Jin dikirim untuk makan di luar ruangan. Dia tidak bisa tidak berpikir, mengapa tidak makan di gudang saja? Mengapa harus datang ke tempat yang penuh nyamuk ini? Pada saat itu, menteri membawa Pangeran Cukong ke sebuah padang rumput. Menunjuk seorang gadis kecil di kejauhan dia, berkata, "Perhatikan baik-baik, dia akan menjadi istrimu di masa depan. Dalam 7 tahun, kamu akan menghadapi malapetaka besar dan kehilangan nyawamu dalam prosesnya. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Sebelum itu, kamu perlu membangun hubungan yang kuat dengannya, agar dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu." Pangeran menatap gadis di kejauhan tenggelam dalam pikiran. Dia hanya bisa bertahan berkat sihir ayahnya. Menurut ramalan menteri, dia tidak akan hidup melewati usia 11 tahun. Dan hanya sang terpilih yang bisa menyelamatkannya. Namun harga untuk menyelamatkannya adalah nyawa dibayar nyawa. Dia tidak ingin ada yang berkorban untuknya, tetapi dia tidak bisa menolak pengaturan ayahnya. Untuk mempercepat hubungan mereka, Kaisar sengaja menciptakan badai es. Berharap putranya bisa memainkan peran pahlawan, menyelamatkan sang putri, dan memenangkan hati Putri Jin. Cerdas Xiao Jin segera melihat rencana Kaisar. Dia bertanya-tanya kegilaan apa lagi yang sedang dilakukan Kaisar Anjing itu. Mengapa memanggil badai es? Apakah dia ingin menghancurkannya sampai mati? Memanfaatkan angin kencang, menteri mendesak pangeran untuk menyelamatkan Putri Jin. Jadi dia rela berkorban untuknya. Pangeran mengepalkan tinjunya dan berteriak keras, "Aku tidak ingin ada yang berkorban untukku." Kaisar menghela napas, frustrasi berpikir ini benar-benar mengecewakan. Anakku tidak berguna. Sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri. Dia menarik kembali sihir yang baru saja dia gunakan dan bergumam, "Si kecil masuklah ke dalam mangkuk." Xiao Jin tersapu oleh embusan angin dan terbang ke udara. Kaisar meraih pakaiannya dan berkata dengan serius, "Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Kamu harus memperlakukannya dengan baik." Xiao Jin membuka mulutnya karena terkejut dan bertanya, "Siapa orang yang akan Anda perkenalkan ini?" Kaisar menjawab dengan ekspresi tegas, "Anakku Pangeran Shishukong dari Kekaisaran Luo-Luo." Xiao Jin menatap pangeran muda itu dengan tatapan melamun, berpikir dalam hati, "Wow, pangeran muda ini terlalu imut." Melihat ini, Kaisar dan menteri diam-diam pergi memberi mereka ruang pribadi untuk membangun hubungan mereka. Begitu hanya ada mereka berdua, suasana menjadi canggung. Xiao Jin berpikir dalam hati, "Ada apa ini Pangeran Shukong ini sepertinya tidak terlalu senang. Aku tidak tahu mengapa Kaisar Anjing ingin aku bertemu pangeran ini, tapi mencoba menyenangkannya. Seharusnya tidak salah kan?" Untuk memecah kesunyian, Xiao Jin dengan ceria mengulurkan tangannya tersenyum saat memperkenalkan diri. "Aku Xiao Jin." Yang mengejutkannya, pangeran muda itu tiba-tiba mendorongnya hingga jatuh ke tanah, lalu mengancam dengan kasar, "Jangan mendekatiku." Xiao Jin menahan rasa sakit dan memaksakan senyum. "Anda tidak perlu khawatir, pangeran. Saya tidak akan mengganggu Anda di dalam." Dia berpikir pahit. Kaisar Anjing suka memukul orang dan putranya tidak lebih baik. Aku harus menahannya. Pangeran mencoba bertindak lebih galak, berpikir, "Jika aku bisa mendorongnya pergi, aku tidak perlu khawatir dia mengorbankan dirinya untukku. Kamu hanyalah anak angkat rendahan dari rakyat jelata."
Beraninya kau mendekatiku. Setelah berbicara, dia mendorongnya jatuh sekali lagi. Kemudian, pangeran dengan cepat berbalik dan lari. Namanya si Yu Zukong, dan dia lemah serta sakit-sakitan sejak lahir. Jika bukan karena desakan ayahnya untuk menggunakan sihir demi memperpanjang hidupnya, dia pasti sudah meninggal tak lama setelah lahir. Cendekiawan Rada telah meramalkan nasibnya berkali-kali. Meskipun ayahnya merawatnya dengan hati-hati dan memberinya nutrisi magis setiap hari, dia tidak akan hidup melewati usia 11 tahun. Dikatakan bahwa pada usia 11 tahun Kekaisaran Luo-Luo akan menghadapi malapetaka besar dan dia akan mati di dalamnya. Namun 3 tahun lalu cendekiawan Rota tiba-tiba mengklaim bahwa seorang yang terpilih bisa menyelamatkannya. Baru hari ini dia menyadari bahwa harga penyelamatannya adalah pengorbanan gadis itu sendiri. Tidak, dia tidak ingin membangun hubungan apapun dengan gadis itu. Dia tidak ingin ada orang yang berkorban untuknya. Dia memegangi dadanya kesakitan batuk terus-menerus. Saat itu, Xiaojin mengejarnya berteriak, "Kau seorang pangeran, tapi sebagai pangeran, apakah itu berarti kau bisa seenaknya merendahkan orang lain?" Saat berbicara, dia tiba-tiba melompat ke arah pangeran menjepitnya kuat-kuat ke tanah. Pipi pangeran sedikit memerah. Xiaojin menatap pangeran dan berkata, "Kau menyebutku rendahan, tapi kau sendiri apa? Seberapa mulia dirimu dibandingkan denganku? Apakah kelahiran adalah sesuatu yang bisa kau kendalikan? Kenapa hanya karena kau lahir dari rahim ratu, kau bisa menginjak-injak kami yang lahir dari rakyat biasa? Dibandingkan kami kau hanya sedikit lebih beruntung." Tinju kecil Xiaojin mendarat tepat di wajah pangeran. Tergeletak di tanah pangeran berpikir, tidak ada yang pernah berbicara padaku seperti ini. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Ya dibandingkan dia seberapa mulia aku sebenarnya. Saat itu, Kaisar berjalan mendekat dan bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan?" Xiaojin dengan gugup berbalik berpikir dalam hati, "Gawat itu, Kaisar sialan itu." Kaisar menatap pangeran bertanya dengan cemas, "Kau baik-baik saja?" Xiaojin berdiri di samping menatap tajam ke arah pangeran. Pangeran dengan gugup menjawab, "Yang mulia, saya baik-baik saja." Tapi begitu dia berbicara wajahnya memerah padam jelas karena dia berbohong. Kaisar merapalkan mantra penyembuhan pada pangeran sambil berkata dingin, "Mengenaskan dikalahkan oleh gadis yang lebih muda darimu." Xiaojin menyaksikan adegan ini berpikir dalam hati. Jadi kaisar yang katanya dingin dan tak berperasaan ini, yang konon membunuh tanpa ragu, ternyata memiliki sisi lembut seperti itu. Entah kenapa, tapi melihat ayah dan anak itu akur sekali, aku tiba-tiba merindukan orang tuaku dari abad ke-21. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka selama 3 tahun ini. Apakah mereka merindukanku dan akankah kita? Sayangku, aku ingin tahu apa yang terjadi padanya setelah kecelakaan mobil itu. Aku sangat-sangat merindukan mereka. Ternyata dia adalah seorang mahasiswi biasa dari abad ke-21 yang mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan saat berkencan dengan pacarnya. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan dirinya di dunia yang berbeda bereinkarnasi sebagai bayi berusia 3 bulan. Kaisar melihat Xiaojin menangis dengan lembut, menepuk kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Jadi kamu memukuli pangeranku dan sekarang kamu takut?" Jantung Xiaojin berdebar kencang karena ketakutan. "Oh tidak, aku baru saja memukul satu-satunya pangeran di negara ini. Kaisar kegelapan sudah tidak terlalu menyukaiku. Sekarang dia pasti ingin menyingkirkanku." Dia dengan cepat memutuskan untuk berpura-pura menjadi korban memegangi perutnya dan berkata, "Ayah Kaisar, perutku sakit sekali." Dia berakting sebaik mungkin berpikir, jika aku berpura-pura sakit perut, mungkin aku tidak akan dihukum. Kaisar dengan nada mengejek berkata, "Kamu begitu kuat saat memukul, tapi sekarang kamu tidak bisa menahan sedikit rasa sakit." Tiba-tiba, Xiaojin merasa ada yang tidak beres, dan dia ambruk ke tanah berteriak kesakitan. Sakit sekali. Dia merasakan sensasi terbakar di dalam dirinya,
seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak keluar dari tubuhnya. Sakit sekali. Gemetar dia mengulurkan tangan kepada Kaisar memohon, "Ayah Kaisar, tolong bantu aku." Pada saat itu Kaisar menyadari dia tidak berpura-pura. Mungkinkah itu benar-benar sakit? Pangeran tiba-tiba menyadari perut Xiaojin mulai membengkak. Mungkinkah dia telah membuat Xiaojin hamil? Kaisar segera melemparkan sihir penyelidik pada Xiaojin. Namun pada saat itu, perutnya semakin membesar dan dia memegangi perutnya berteriak kesakitan. "Perutku sakit sekali." Kaisar juga sangat cemas berpikir, "Sial, aku tidak bisa menggunakan sihir untuk mengetahui apa yang salah dengan tubuhnya." Dan setelah menyerap sihir itu, perutnya tampaknya menjadi semakin besar. Apa yang terjadi tiba-tiba? Suara mencicit datang dari dalam perut Xiaojin. Jantung Xiaojin berdebar kencang karena ketakutan berpikir, "Suara apa itu? Sepertinya berasal dari perutku. Apakah itu berarti ada sesuatu di dalam diriku? Ya Tuhan, mungkinkah itu bayi? Tidak mungkin. Aku baru 3 tahun di tubuh ini. Bagaimana aku bisa punya bayi? Tidak aku. Bahkan belum pernah berpegangan tangan dengan pacarku. Xiaoyi di kehidupan lampauku, apalagi menciumnya. Perutku sakit sekali. Rasanya seperti aku akan melahirkan." Dengan itu, Xiaojin berteriak keras. Kaisar memperhatikan Xiaojin memancarkan cahaya misterius, berpikir dalam hati, "Anak kecil ini terlihat sangat rapuh, namun di dalam dirinya terdapat sihir yang begitu kuat. Sungguh luar biasa." Tak lama kemudian, seekor panda kecil muncul di samping Xiaojin, terus-menerus mengeluarkan suara mencicit. Pangeran terkejut berseru, "Ayah, lihat, gadis ini baru saja melahirkan anak anjing." Mendengar ini, panda itu memamerkan giginya kepada pangeran, seolah memprotes, "Aku panda, bukan anjing." Pangeran terkejut dengan tatapan garangnya berseru, "Betapa galaknya anjing kecil ini, sama galaknya dengan gadis ini." Kaisar tersenyum tipis. "Anak kecil ini cukup menarik. Aku bahkan belum mengajarimu sihir, namun kamu sudah memiliki kendali atas makhluk ajaibmu sendiri." Dia menoleh ke seorang penjaga, "Ambil barang-barang Putri Jin dan pindahkan ke istana pangeran. Mulai besok, Putri Jin akan belajar sihir bersama Pangeran Shukong." Dia berpikir dalam hati, karena bakat sihir gadis ini begitu kuat, daripada aku melindunginya sampai dia berusia 10 tahun, lebih baik mengajarinya cara melindungi dirinya sendiri. Kemudian Serai dengan lembut mengangkat Xiaojin yang tidak sadarkan diri dan panda kecil itu bergantung pada pakaian Serai. Serai akhirnya memperhatikan makhluk kecil itu, bertanya-tanya, mungkinkah ini pendamping ajaib Putri Jin? Dia sudah berhasil memanggil makhluk ajaib di usia yang begitu muda. Xiaojin tidak bangun sampai larut malam. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia masih merasa pusing dan lemah, dan bertanya-tanya apakah dia telah tertular penyakit serius. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa dia entah bagaimana telah melahirkan sesuatu. Sherry dengan lembut menghiburnya. "Itu karena kamu terlalu banyak menggunakan sihirmu, dan itu bukan bayi. Itu adalah pendamping sihirmu. Dia tidak sabar ingin melihatmu, jadi dia keluar lebih awal." Xiaojin belum pernah mendengar istilah pendamping sihir sebelumnya dan tidak tahu apa artinya. Sherry dengan sabar menjelaskan pendamping sihir adalah kristalisasi yang terbentuk dari sihir seorang penyihir. Pendamping sihir setiap orang berbeda. Kebanyakan adalah hewan. Misalnya, pendamping sihir Lord Serai adalah seekor gagak milik kaisar, adalah seekor naga, dan penjaga yang menyerang kita tadi memiliki ular raksasa sebagai pendamping sihirnya. Setelah pendamping sihir terbentuk, ia akan tumbuh lebih kuat seiring dengan meningkatnya kemampuan tuannya. Ketika sudah cukup kuat, ia bisa melindungi tuannya. Xiaojin tiba-tiba mengerti. Jadi begitu rupanya. Dia dengan senang hati mengangkat panda kecil yang lucu itu dan berpikir, jika melahirkan pendamping sihir tidak begitu menyakitkan, aku ingin punya beberapa lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk membayangkan ekspresi kaisar.
Ketika dia memanggil naga Sherry dengan lembut, menyingkirkan tangan Xiaojin dari pendamping sihir itu, dan tersenyum. Putri, minum obatmu dulu. Baru setelah itu, kamu bisa mengelus anjing kecilmu yang lucu. Xiaojin menatapi Sherry dengan tidak percaya. Bukankah ini panda? Kenapa disebut anjing? Sherry dengan mendesak berkata, Putri, jangan banyak bertanya, tolong minum obatmu. Lord Serai bilang, kamu tidak akan sembuh tanpanya. Xiaojin mengangguk patuh. Baiklah Sherry sayangku, aku akan meminumnya sekarang. Xiaojin tiba-tiba menyadari bahwa sikap Sherry berbeda. Dia terus memanggilnya Tuan Serai. Mungkinkah saat itu Kaisar sedang mengamati kamar Xiaojin melalui teropong? Menteri berkata, Yang mulia, Anda bisa tenang sekarang. Putri Jin akan segera pulih setelah meminum obat-obatan itu. Menteri akhirnya mengerti pengaturan Kaisar agar Putri Jin tinggal di kamar itu. Mengamati dari sini memang nyaman. Kaisar menggerutu. Anak kecil tak berguna, hanya memanggil pendamping sihir saja. Hampir membuat dirinya terbunuh. Benar-benar tidak berguna. Menteri buru-buru berkata, meskipun memanggil pendamping sihir adalah kemampuan dasar para penyihir, Putri Jin belum pernah menerima pelatihan seperti itu. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia kurang kemampuan pikirnya dalam hati? Belum lagi Yang Mulia begitu kuat, tapi saya belum pernah melihat siapapun memanggil pendamping sihir mereka pada usia 3 tahun. Pangeran Shuokong. Dia sudah menerima pelatihan sihir selama hampir setahun, namun dia masih belum berhasil memanggil pendamping sihirnya. Gumam pejabat itu dalam hati meskipun dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Belum lagi, Yang Mulia begitu kuat, namun saya belum pernah melihat siapapun, apalagi anak berusia 3 tahun, memanggil makhluk ajaib mereka. Pangeran Shuangkong telah menerima pelatihan sihir selama hampir setahun, dan dia masih belum bisa memanggil makhluknya. Kaisar yang mendengar itu mencibir seorang jenius. Dia jauh dari itu. Pejabat itu melihat Kaisar pergi, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Lihat anak ini senyum, yang dia coba sembunyikan jelas bangga pada dirinya sendiri, namun berpura-pura acuh tak acuh. Sudah, begitu lama saya hampir lupa bahwa Yang Mulia dulunya adalah seorang anak yang tersenyum. Sayang sekali setelah insiden itu, Yang Mulia tidak pernah tersenyum lagi. Dia menjadi iblis haus darah. Dan setiap wanita yang mencoba mendekatinya dibunuh oleh pedangnya. Bahkan Ratu Shuai, ibu kandung Pangeran Shuangkong, tidak luput. Tapi untungnya sejak anak itu datang, Yang Mulia tampaknya telah melunak. Anak itu dia benar-benar memiliki kekuatan magis. Siapapun yang bertemu dengannya pasti akan terpengaruh oleh senyumnya. Keesokan harinya, Xiaojin dan pangeran menghadiri kelas sihir bersama, ditemani Putri Mei yang juga seorang murid baru. Di sisi lain, Shushan dan pangeran Shuangkong telah memulai pelajaran sihir mereka setahun yang lalu. Namun yang aneh adalah Xiaojin tidak bisa merasakan jejak sihir apapun dari mereka. Terlebih lagi Putri Mei ini yang belum pernah ditemui Xiaojin sebelumnya, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak biasa darinya. Pada saat itu, guru sihir memasuki ruang kelas. Melihat murid-murid baru, dia tersenyum dan berkata, "Karena kita punya teman sekelas baru, hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah guru sihir jenius kalian, Yi Xiaofan Wan. Keluarga Igoven telah menjadi instruktur sihir bagi para kaisar kekaisaran Lolo selama beberapa generasi. Selama berabad-abad, kami telah menghasilkan beberapa kaisar yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa di generasi saya harus mengajar tidak hanya seorang pangeran, tetapi juga beberapa gadis dari garis keturunan rendahan. Sungguh memalukan, dia secara tidak sengaja melihat benda sihir yang dibawa Xiaojin dan segera merasakan gelombang kecemburuan. Tanpa berpikir 2 kali, dia memanggil seekor ular besar dan mengarahkannya ke arah Xiaojin. Xiaojin ketakutan menutup matanya rapat-rapat. Ular itu menyerang menelan panda kecil itu dalam sekali telan. Xiaojin denggan, mata berkaca-kaca, dan terbelalak terkesiap. Panda kecilku dimakan.
Dia mendongak mata penuh air mata dan berkata dengan memelas, "Guru itu adalah makhluk sihirku, bukan hanya hewan peliharaan." Guru sihir itu mencemooh, "Omong kosong apa yang kau katakan? Berapa umurmu 3 atau 4 tahun? Dengan tubuh mungilmu, bagaimana mungkin kau bisa memiliki makhluk sihirmu sendiri? Manusia rendahan selalu saja berbohong seperti ini di depanku. Sungguh menggelikan." Saat ini Kaisar sedang berjalan menuju ruang kelas. Bersama menteri ia mengatakan bahwa para pangeran sedang diajar oleh guru Ikafan. "Tidak ada masalah sama sekali yang mulia. Mengapa Anda?" Kaisar menjawab dengan dingin, "Tidak, aku ingin kau menjadi guru mereka. Kau harus melatih mereka menjadi pengguna sihir tingkat menengah dalam waktu setahun. Kalau tidak, aku akan memotong gajimu selama 10 tahun. Menteri itu, meskipun marah, tetap mempertahankan senyum sopan yang dipaksakan. "Gaji 10 tahun, Yang Mulia, Anda benar-benar..." Saat Kaisar tiba di pintu ruang kelas, ia mendengar suara dari dalam. "Apa kau pikir kau jenius? Seorang jenius yang bahkan lebih kuat dari Yang Mulia kita? Jika kau tidak mendengarkanku dan membawa hewan peliharaanmu ke sini, tanpa izin kau pantas dihukum. Aku adalah guru kerajaan yang ditunjuk Kaisar. Tidak peduli bagaimana aku menghukummu, bagaimana aku memukulmu. Yang Mulia tidak akan pernah menyalahkanku. Mengerti?" Mendengar perkataan guru itu, wajah Kaisar langsung menggelap. Menteri itu dengan cepat berkata, "Yang Mulia, saya akan masuk sekarang untuk melihat apa yang terjadi." Kaisar menghentikan menteri itu berkata dengan dingin, "Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat dulu apa yang terjadi." Maka Kaisar dan menteri itu berdiri di luar pintu berencana untuk mengamati situasi terlebih dahulu jika ada kesalahpahaman. Di dalam ruang kelas, pangeran berdiri di depan Xiao Jin menyatakan dengan tegas, "Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti adikku." Putri Xiaon ketakutan roboh ke tanah sambil menangis. "Ini terlalu menakutkan, aku ingin pulang." Putri Mai tetap tenang bertanya, "Sekarang setelah kalian selesai bertengkar, bisakah kita memulai pelajaran?" Menteri itu mengamati situasi di dalam berpikir dalam hati. Keluarga Ikaven menghasilkan para elit, jadi mengapa orang ini bertindak begitu pengecut? Tunggu sebentar, luka-luka padanya itu berasal dari serangan sihir. Mungkinkah anak-anak ini yang melukai Ikaven? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan untuk melukai seorang master sihir dewasa? Bibir Kaisar melengkung membentuk senyum tipis saat dia bergumam, "Menarik." Dia kemudian berjalan ke dalam kelas dan bertanya langsung, "Ikaven, siapa yang melukaimu barusan?" Melihat Kaisar datang untuk menyelidiki Xiao Jin, segera menjadi gelisah. Bagaimanapun pangeran hanya menyerang guru itu karena dirinya dan dia tidak bisa membiarkan pangeran dihukum berat. Yang mengejutkannya, Ichavan justru pergi ke Kaisar dan mengeluh bahwa Putri Jinlah yang telah melukainya. Bagaimanapun pangeran adalah putra kandung Kaisar dan menuduh pangeran sama saja dengan menjerumuskan diri ke dalam api. Kaisar menatap dingin Xiao Jin dan bertanya, "Apakah kamu melukai guru Ichaven? Tahukah kamu bahwa dia bukan hanya guru Juangkong, tetapi dia juga putra dari mentorku sendiri?" Mendengar pertanyaan ayahnya, pangeran langsung lemas. Sementara Xiao Jin merasakan firasat buruk pangeran tidak mengatakan apa-apa, yang berarti dia ingin Xiao Jin menanggung kesalahan itu. "Baiklah, aku akan menanggung akibatnya." Xiao Jin menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menjawab, "Ayah akulah yang melukai Ikaven." Kaisar menatap tajam padanya. "Mengapa kamu melukai guru itu?" Pangeran menundukkan kepalanya menghindari pertanyaan Kaisar, tidak memberikan jawaban. Melihat ini, Xiao Jin dengan cepat memasang ekspresi berlinang air mata, suaranya bergetar saat dia berkata, "Ikaven memakan makhluk sihirku dan aku sangat kesal sehingga aku memukulnya." Kaisar menatapnya dalam-dalam, ada sedikit keraguan di matanya. "Kamu punya kekuatan sebesar itu untuk melukai Ikaven seperti ini?" Xiao Jin mengangguk ragu-ragu, tapi dalam hati dia mengutuk,
Kaisar bodoh, apa kamu benar-benar sengaja menanyakan ini? Apa menurutmu aku punya kekuatan sebesar itu? Mata Xiaojin dipenuhi air mata kesedihan berpikir dalam hati. Kenapa dia tidak mau melewatkan topik ini? Tolong jangan bertanya lagi. Kaisar mengamati pangeran yang tetap diam, mulai bertanya-tanya apakah dia harus mempertimbangkan kembali pewaris takhta. Meskipun anak terlemah pun bisa menjadi lebih kuat, suatu hari jika mereka tidak menunjukkan rasa tanggung jawab mereka, tidak layak memerintah sebuah bangsa. Kemudian dia memerintahkan Xiaojin untuk memukul guru itu lagi tepat di depannya. Dunia Ikafan seketika runtuh. Yang mulia, apa Anda serius? Xiaojin benar-benar bingung berpikir, apa kaisar sialan ini sudah gila? Pada saat ini pangeran pendiam akhirnya memecah kebuntuan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengakui kesalahannya. Ayah akulah yang melakukannya. Tolong jangan menghukumnya. Meskipun kaisar agak tidak puas dengan perilaku pangeran, dia masih melihat potensi. Namun dia berkata dengan dingin, ini masih belum cukup. Kamu sudah belajar selama setahun dan masih belum memanggil satupun makhluk ajaib, namun kamu berhasil melukai gurumu. Xiaojin, cepat tunjukkan padaku bagaimana kamu melukainya. Barusan, kalau tidak aku akan menghukum mati kamu. Xiaojin benar-benar tidak bisa berkata-kata, berpikir dalam hati, bagaimanapun juga, tidak masalah, aku sudah tamat. Guru brengsek ini sudah memakan panda kecilnya, dan sekarang dia punya kesempatan sempurna untuk balas dendam. Dia akan melakukannya. Dia akan memukulinya sampai mati. Pertama, dia menggunakan seluruh kekuatannya, memutar tinju kecilnya 39 kali dan memukulnya dengan keras. Ikafan hanya bisa duduk di sana, tidak berani melawan saat dia memukulinya dengan tinju kecilnya. Dia pikir pukulan anak kecil tidak akan sakit, tapi yang mengejutkannya, putri ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Pukulannya hampir mematahkan tulangnya. Mungkinkah dia sudah membangkitkan sihirnya? Wajah Ikafan menggelap. Makhluk rendahan mati engkau. Dia kemudian diam-diam merapal mantra. Seekor ular berbisa melesat ke arah Xiaojin, berniat menggigitnya. Tepat saat itu pangeran tiba-tiba bergerak menangkap ular itu. Dia menyatakan dengan kemarahan yang benar, akulah yang memukulnya, jangan sakiti yang tidak bersalah. Tiba-tiba tubuh ular itu membesar dengan cepat, menyebabkan pangeran melompat mundur karena terkejut. Ular itu dengan cepat melilit tubuh pangeran, dan tepat saat hendak menyerang Xiaojin, pangeran berteriak, "Tunggu apa lagi lari?" Xiaojin tahu bahwa sihir tidak akan memengaruhinya, tetapi untuk bekerja sama dengan pangeran dia hanya bisa berpura-pura. Dia berteriak, "Ayah, tolong aku!" Dia terbang mendekat dan berpegangan pada kaki kaisar, berteriak, "Ayah, aku takut, tolong selamatkan pangeran." Suara kaisar dingin saat dia berkata, "Beraninya kau melakukan kekerasan di depanku." Dia kemudian merapal mantra membekukan ular itu. Dalam sekejap Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk berpikir, wow, itu luar biasa. Kapan aku bisa memiliki sihir sekuat itu? Jika aku punya, tidak ada yang bisa menindas aku dan Shuaili lagi. Dengan suara retakan yang tajam, ular raksasa itu terkoyak. Xiaojin segera berlari ke arah pangeran dengan cemas, bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Dia berpikir dalam hati, kau belum bisa menang melawan mereka, tapi kau masih melangkah maju. Jika kau terus begini, kau hanya akan berakhir dalam kerugian. Di sisi lain, saat pangeran menyelamatkanku tadi, dia sebenarnya cukup mengesankan. Tiba-tiba pangeran mulai batuk hebat. Xiaojin memandangnya dengan cemas, berpikir, mengapa wajahnya begitu pucat? Apakah dia terluka saat menyelamatkanku tadi? Masuk akal juga. Dia baru berusia 4 tahun. Bagaimana dia bisa melawan master sihir dewasa tanpa terluka? Ikafan berlutut dan memohon ampun. Namun ia masih menyimpan sedikit harapan, berpikir bahwa Baginda tidak akan menghukumnya. Lagi pula, keluarganya sudah ada selama hampir 1000 tahun. Xiaojin berpikir dengan marah, orang jahat ini cepat mati saja. Kaisar memandang Ikafan dengan dingin.
dan berkata, "Karena kau melukai pangeran kau, tidak akan lagi menjadi gurunya. Pergi ke Shrey dan cari posisi lain untuk dirimu." Dia kemudian merapal mantra dan melempar Ikafan keluar jendela. Xiaojin sangat terkejut berpikir, ada apa ini? Mengapa Kaisar tidak membuatnya mati? Mungkinkah latar belakang Ikafan begitu kuat, sehingga bahkan Kaisar harus menunjukkan rasa hormat? Saat ini, hati Ikafan dipenuhi kebencian mendalam. "Melihatmu, Li Kau sangat marah berteriak, 'Kau benar-benar memukulku dan mencabut posisiku sebagai guru pangeran.' Saat ini Menteri akhirnya mengerti mengapa Baginda bersikeras menjadi guru pangeran. Ikafan mungkin sudah mengkhianati mereka. Permata di lehernya pasti milik keluarga kerajaan Kekaisaran Kakatikan. Yang tidak jelas adalah, apakah hanya dia sendiri yang mengkhianati mereka atau seluruh keluarga Ikafan telah berbalik. Jika hanya dia itu bisa diatasi, tetapi jika seluruh keluarga itu akan merepotkan. Tiba-tiba Pangeran ambruk ke tanah batuk darah. Baik Kaisar maupun menteri langsung tegang karena khawatir. Putri Shon dengan cepat mendorong Xiaojin ke samping dan berseru, "Pangeran Xuangkong, kamu baik-baik saja." Makhluk ajaib sang putri gemetar ketakutan. Kemudian ia berjalan keluar terisak-isak dan bersandar ke pelukan pangeran. Kaisar dengan lembut mengangkat pangeran dan berkata kepada yang lain, "Dia baik-baik saja." Makhluk ajaib pangeran seekor kelinci menatap Kaisar dengan mata berkaca-kaca, jelas menunjukkan ekspresi, "Aku sangat takut." Namun Kaisar melayangkan tatapan dingin pada kelinci itu. Kelinci itu langsung sangat ketakutan hingga pingsan. Menteri melihat ini berpikir dalam hati, kelinci yang rapuh ini adalah makhluk ajaib Xuangkong, tapi terlalu lemah. Bagaimana makhluk ajaib seperti itu bisa melindungi pangeran? Di masa depan Sai sepertinya, Yang Mulia harus mengkhawatirkan pangeran lagi. Xiaojin dengan cemas bertanya pada Shuai Li, apakah Xuanggong terluka parah? Sepertinya paru-parunya mungkin sudah batuk keluar. Shuai Li dengan sabar menasihati, "Putri Xuankong sudah lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Karena kamu bilang dia terluka, karena menyelamatkanmu, kamu harus memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Kamu tidak boleh memukulnya lagi." Xiaojin tersenyum canggung dan berpikir, bodoh Shuai, kenapa ekspresimu terlihat seperti sedang menasihati seorang pelaku kekerasan brutal untuk berhenti memukuli istrinya yang rapuh. Xiaojin dan Shuai meminta untuk menemui pangeran di luar pintunya. Dokter Loki dengan sihir penyembuhannya mengizinkan mereka masuk. Mendekati ranjang Pangeran Xiaojin dengan cemas bertanya pada Xuanggong, "Kamu baik-baik saja?" Pangeran menutup mulutnya dan batuk menjawab, "Aku baik-baik saja." Tapi sesaat kemudian ada bercak darah di telapak tangannya. Xiaojin terkejut melihat betapa parahnya pangeran terluka. Mungkinkah giginya copot? Kaisar secara pribadi menyeka darah dari mulut pangeran. Dia berkata kepada Xiaojin Xuangkong baik-baik saja. "Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang." Kaisar menghibur pangeran lagi berkata, "Jangan khawatir, tidak peduli berapa kali kamu kehilangan gigimu. Ayahmu bisa menggunakan sihir untuk menumbuhkannya kembali." Xiaojin berpikir dalam hati, apakah Kaisar menyiratkan bahwa pangeran muda sering kehilangan giginya? Kulit pucat lesu memar di bawah kulit batuk darah dan kehilangan gigi. Ya ampun, gejala-gejala ini terasa sangat familiar. Xiaojin segera melangkah maju untuk memeriksa mulut pangeran. Semua orang melihat dengan terkejut saat Xiaojin memeriksa pangeran. Loki berkata dengan tidak senang, "Putri kamu memeriksa Pangeran Xuangkong dengan sangat teliti. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" "Yang Mulia, siapa gadis kecil kurang ajar ini? Mengapa Anda belum mengeksekusinya?" Xiaojin membungkuk kepada Loki dan menjawab sambil tersenyum, "Saya memang punya sesuatu untuk dikatakan, tapi saya tidak yakin apakah kakek akan mengizinkan saya berbicara." Loki sangat tidak senang mendengus, karena kamu sudah mengatakan itu, bagaimana mungkin
aku menghentikanmu berbicara. Bicaralah cepat, jangan ganggu aku saat aku merawat pangeran, atau jika kamu menunda perawatannya. Hati-hati dengan nyawamu. Mata Xiaojin berbinar kegirangan saat dia berkata dengan semangat, kalau begitu, saya akan mengatakannya. Kakek, bolehkah saya mencoba mengobati penyakit Pangeran Shuangkong? Dia berpikir dalam hati, jika saya benar pangeran, pasti menderita penyakit kudis. Dosis sederhana vitamin C seharusnya bisa membantu. Tapi karena saya baru berusia 3 tahun, saya khawatir tidak ada yang akan percaya jika saya mengatakannya dengan lantang. Saya hanya berharap mereka akan mengizinkan saya mencobanya. Mata Loki membelalak tidak percaya. Dari mana datangnya anak liar ini? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu. Berbalik kepada kaisar dengan mendesak, dia memohon, Yang Mulia, saya mohon Anda untuk segera mengeksekusi anak yang tidak sopan ini. Jika tidak, saya tidak akan bisa melanjutkan merawat pangeran. Kaisar tersenyum dingin, suaranya penuh wibawa, tunjukkan rasa hormat. Ini tidak lain adalah tabib sihir terkenal Master Loki. Dia berhenti sejenak, nadanya tajam. Penyakit pangeran telah menolak pengobatan selama 3 tahun di bawah perawatan Master Loki. Apa yang mungkin bisa dipahami oleh anak berusia 3 tahun? Kaisar kemudian mendorong Jin kecil ke samping tanpa terpengaruh. Jin kecil berlari kembali ke arah mereka, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Ayah, aku tahu bahwa master tua yang bisa mengobati pangeran pasti sangat kuat, katanya dengan penuh pertimbangan. Tapi aku bertanya-tanya, karena sihir telah gagal menyembuhkan pangeran dalam 3 tahun. Mungkinkah penyakit pangeran tidak ada hubungannya dengan sihir? Wajah Loki memerah karena marah. Omong kosong. Adakah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh sihir? Lagi pula pangeran lemah. Aku sudah menggunakan sihir dan teknik penyembuhan kuno untuk mengobatinya. Kemarahannya meluap. Dari mana datangnya anak liar ini untuk mempertanyakan kemampuanku? Ini keterlaluan, mengapa kaisar belum mengeksekusinya? Namun Jin kecil tetap tenang, bertekad untuk membuat Loki mendengarkan. Dia pertama-tama mengangguk hormat pada sihir. Sihir memang kuat, mampu menyembuhkan, bahkan yang tidak dapat disembuhkan. Tapi dia berhenti, tatapannya tak goyah. Catatan dari sejarah menunjukkan bahwa sihir baru digunakan sekitar 10.000 tahun. Dia maju selangkah kecil, suaranya mantap. Sebelum sihir orang mengobati penyakit dengan metode lain seperti pengobatan medis, terapi mental, dan bahkan penyembuhan psikologis. Menatap langsung ke Loki, dia menyimpulkan, jadi aku percaya bahwa pangeran mungkin tidak membutuhkan sihir, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Loki benar-benar tertegun. Anak berusia 3 tahun mengatakan hal-hal seperti itu. Ketika aku berusia 3 tahun, aku hanya bermain lumpur. Kaisar yang berdiri di dekatnya tenggelam dalam pikiran. Buku-buku sejarah itu, bahkan dia harus memaksakan diri untuk membacanya sampai selesai. Tapi di sini, ada gadis kecil ini begitu muda, namun mampu membacanya dengan fokus setenang itu. Senyum tersungging di sudut bibirnya nyaris tak terlihat. Kalau begitu kita akan mencobanya. Suaranya mantap tapi tegas. Namun jika kondisi sang putri tidak membaik dalam sebulan, aku tidak akan mengampunimu. Wajah Loki memucat tak percaya. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa membuat keputusan seperti itu? Penyakit sang putri bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dia berlutut karena terkejut. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak ini mencoba hal seperti itu? Ini terlalu berbahaya. Sebelum Loki bisa memprotes lebih jauh, pangeran yang lemah itu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan mulai berjalan menuju Jin kecil. Dia menatapnya dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan di matanya dan berkata pelan, "Aku percaya padamu. Kau akan menyembuhkanku, kan?" Merasakan kepercayaan sang pangeran, kepercayaan diri Jin kecil melonjak. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Aku akan melakukan segala yang kubisa untuk menyembuhkanmu. Tapi hari ini sudah agak larut. Aku akan memulai pengobatan besok.
Loki yang berdiri di samping hanya bisa menghela napas pasrah. Aku benar-benar tidak bisa menghadapi anak-anak ini. Baiklah, dia menggelengkan kepalanya pasrah. Aku akan mengawasi gadis kecil ini. Pastikan saja dia tidak melukai pangeran. Dia menghela napas lagi.